Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pusta Solimul, absen 18. Saya Fisya Susanto, absen 32. Saya Budi Dwi Wicaksono, absen 8. Saya Jogi Ansa, absen 17. Saya Raisa Ramadhani Windarti dari absen 24. Dan kami adalah kelompok Kerajaan Mataram. Oh iya, Kerajaan Mataram kuno itu juga dikenal sebagai Kerajaan Medang, adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang didirikan di Jawa Tengah pada abad ke-8. Pada abad ke-10, kerajaan ini pindah ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-9 dan ke-10 dan meninggalkan banyak peninggalan sejarah yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Nah, apa itu? Sumber sejarah dari Mataram kuno itu ada dua, yaitu prasasti dan candi. Kita mulai dulu ya dari prasastinya. Yang pertama ada prasasti Kalasan. Prasasti ini merupakan peninggalan dari Wangsa Sanjaya pada tahun 778 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Desa Kalasan, Yogyakarta. Yang kedua ada prasasti Kedu. Prasasti ini terbuat dari tembaga dan prasasti ini ditemukan di Manjasih, Jawa Tengah. Prasasti ini memiliki angka 907 Masehi. Yang ketiga ada prasasti Canggal. Prasasti ini ditemukan di Candi Wukir, Desa Canggal, Magelang. Prasasti ini ditemukan dalam kondisi terbelah menjadi dua bagian. Dengan prasasti ini memiliki angka pembuatan yaitu 732 Masehi. Yang keempat ada prasasti Ratu Boko. Prasasti ini dibuat menggunakan batu andesit dan prasasti ini dibuat pada tahun 792 Masehi. Yang kelima ada prasasti Kelura. Prasasti ini ditemukan di Desa Kelurak, Jawa Tengah. Selain prasasti-prasasti yang sudah saya sebutkan, ada lagi peninggalan dari Mataram kuno, yaitu candi-candinya. Yang pertama ada Candi Borobudur. Sudah tidak asing kan dengan Candi Borobudur, sebuah candi termegah yang merupakan peninggalan dari Mataram kuno. Candi ini berletak di Magelang, Jawa Tengah. Yang kedua ada Candi Mendut. Letak candi ini tidak terlalu jauh dari Borobudur. Konon katanya, candi ini merupakan tempat singgah sementara bagi para biksu yang ingin pergi ke Borobudur. Candi ini juga berletak di Magelang, Jawa Tengah. Yang ketiga, ada Candi Pawon. Candi ini awalnya tidak diketahui asal-usulnya bagaimana. Namun ada ahli yang menafsirkan kata Pawon dalam nama candi ini berarti tempat abu atau pengabuan, yang berarti candi ini adalah tempat untuk menyucikan diri para biksu sebelum pergi ke Borobudur. Dan candi ini juga berletak di Magelang, Jawa Tengah. Dan yang keempat ada Candi Sewu. Seperti namanya, Sewu atau 1000, berarti candi ini memiliki jumlah yang sangat banyak, sehingga masyarakat di sekitar memanggilnya sebagai Candi Sewu. Candi ini berletak di Klaten. Oke teman-teman, jadi Kerajaan Mataram kuno didirikan pada tahun 732 Masehi. Oleh raja siapa? Apakah kalian tahu? Nah, pendirinya adalah Raja Sanjaya dari dinasti Sanjaya. Prasasti Muwu dan prasasti Canggal menjadi bukti sejarah yang menunjukkan keberadaan kerajaan ini. Nah, pada awal berdirinya, kerajaan ini berpusat di daerah Mataram yang sekarang dikenal sebagai, ayo di mana? Ya, betul sekali, Yogyakarta dan sekitarnya ataupun wilayah Jawa Tengah. Nah, teman-teman, masa kejayaan Mataram kuno adalah pada abad ke-8 yang menjadi saksi bisu kejayaan kerajaan tersebut. Kerajaan Hindu Buddha yang bisa menjalin hubungan erat dengan kejayaan Sriwijaya di Sumatera, membuka jalan bagi pertukaran budaya dan ekonomi yang memperkuat kedua kerajaan.
di bawah kepemimpinan Raja Rakai Pikatan atau sekitar tahun 840 sampai 856 Masehi dari dinasti Sanjaya. Nah, Mataram kuno memasuki era baru. Pernikahannya dengan Pramonowadari dan dinasti Syailendra yang beragama Buddha menandai persatuan dua dinasti besar dan membawa stabilitas politik. Persatuan ini memicu lonjakan pembangunan di Mataram kuno. Candi-candi megah seperti Borobudur, Mendut, dan Candi Pawon didirikan sebagai simbol kejayaan kerajaan dan bukti kemajuan dari seni, arsitektur, dan budaya. Nah, habis itu ya guys, itu ada raja-raja kerajaan Mataram kuno seperti dinasti Sanjaya atau Hindu. Raja Sanjaya 732 sampai 760 Masehi mendirikan kerajaan Mataram kuno yang memerintah dari kerajaan Mataram Madang. Rakai Penangkaran 760 sampai 780 Masehi. Putra Sanjaya yang memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Tengah bagian selatan. Rakai Penunggalan atau Dharma Tungga 780 sampai 800 Masehi. Putra Raka Penangkaran yang berhasil membangun kembali candi Prambanan. Rakai Wara atau Indra Syailendra 800 sampai 820 Masehi. Menantu Rakai Penangkaran yang membangun candi Borobudur. Oh iya guys, selanjutnya itu kan ada dinasti Syailendra atau Buddha. Rakai Pikatan tahun 840 sampai 850 Masehi. Menantu Rakai Garung yang berhasil menyatukan kembali kedua dinasti, ya, dan setelah itu ada Rakai Kayuwangi 856 sampai 882 Masehi. Putra Rakai Pikatan yang membangun candi Limbung dan Ngabean. Dan selanjutnya ada Rakai Watukara Dyah Baitung 882 sampai 898 Masehi. Putra Rakai Kayuwangi yang memimpin kerajaan Mataram kuno mencapai masa kejayaannya. Setelah itu ada dinasti Isyana atau Hindu. Empok Sindok tahun 929 sampai 947 Masehi. Raja yang memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Timur dan membangun Candi Dinoyo dan Jawi. Sri Lokapala dan Ratu Sri Isana Tunggawijaya sejak 947 Masehi. Anak dan menantu Empok Sindok. Kerajaan Mataram kuno dikenal memiliki struktur pemerintahan yang terorganisir dengan baik. Sistem monarki yang dianut menempatkan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dianggap sebagai perwujudan dewa di bumi. Raja bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan penegakan dharma atau kebenaran dan keadilan. Pada awalnya, kerajaan ini dipimpin oleh Wangsa Sanjaya yang menganut agama Hindu. Raja Sanjaya, pendiri kerajaan, dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Kemudian muncul Wangsa Syailendra yang menganut agama Buddha dan memerintah di wilayah selatan Jawa Tengah. Kedua wangsa ini sempat berkuasa secara bersamaan, namun dengan wilayah dan pengaruh yang berbeda. Kehidupan sosial kerajaan Mataram kuno ditandai dengan adanya pembagian golongan masyarakat berdasarkan kasta, yakni kasta Brahma, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Di samping itu, ada pula stratifikasi sosial berdasarkan kedudukan seseorang di dalam masyarakat, baik kedudukan di dalam struktur birokrasi kerajaan maupun berdasarkan kekayaan materi. Stratifikasi sosial masyarakat Mataram kuno juga bersifat kompleks dan tumpang tindih. Salah satu contohnya ada kasta Ksatria yang dapat menduduki jabatan keagamaan di tingkat pusat dan dapat menjadi pertapa yang tinggal di suatu biara. Menurut berita Cina, ibu kota kerajaan Mataram kuno dikelilingi tembok dari batu bata dan kayu. Di dalamnya terdapat istana tempat tinggal raja dan keluarganya serta para abdi kerajaan. Di luar istana terdapat kediaman putra mahkota dan para pejabat tinggi kerajaan yang menjadi elit birokrasi tertinggi. Masih di dalam tembok kota terdapat tempat tinggal para pejabat sipil yang jumlahnya mencapai ratusan.
Sayangnya, keberhasilan kerajaan Mataram kuno tidaklah bertahan lama, sebab pada tahun 1080 kerajaan ini mulai mengalami kemunduran, di mana hal ini juga didukung oleh beberapa hal. Salah satunya bencana alam berupa meletusnya Gunung Merapi. Karena bencana alam ini, Empu Sindok sebagai penerus Raja Sri Sanjaya mulai memindahkan ibu kota Mataram kuno ke Jawa Timur. Selain itu, kerajaan ini juga mengubah namanya menjadi Kerajaan Medang. Akibat pemindahan kekuasaan serta pergantian nama ini, Kerajaan Mataram kuno pun resmi tiada atau runtuh. Hal ini juga didukung dengan pergantian dinasti, di mana saat itu Medang dipimpin oleh dinasti Isyana berkat keturunan Empu Sindok. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes lawo. Bola palinggo dolanan, bola bali wes kapusan, janji manis nalika